Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi PPKN mengenai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya, bagi yang belum tahu apa itu PBB, pengertiannya akan dijelaskan oleh Argi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argiansyah Putra Ramadan. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga PBB, dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut United Nations. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Kapan didirikannya PBB dan di mana markas besarnya akan dijelaskan oleh Hardi. Nama saya Hardi Maulana Ramadan. PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB dibentuk sebagai organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia. Tujuannya menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Markas besar PBB terletak di New York, Amerika Serikat dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor lainnya terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan utama dari PBB akan dijelaskan oleh Amel. Tujuan PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelesaian segala tindakan bersama. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik. Selanjutnya adalah misi PBB yang akan dijelaskan oleh Resti. Saya Resti Nur Fauzia akan menjelaskan tentang misi PBB. Misi PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea dan operasi PBB di Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960. Dan pada tahun 1970-an, anggaran untuk program pembangunan ekonomi dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda. Lalu ada asas PBB dan badan utama PBB yang akan dijelaskan oleh Raka. Saya Raka Zenusa Baron dari 11 IPA 2. Saya akan menyampaikan asas PBB. Yang pertama, PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Yang kedua, semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas, sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. Yang ketiga, semua akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai. Yang keempat, dalam melaksanakan hubungan internasional, setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain. Lalu yang kelima, semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan piagam PBB. Yang keenam, PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB. Yang ketujuh, PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Lalu ada badan-badan utama PBB. Yang pertama adalah Majelis Umum. Majelis atau Sidang Umum PBB adalah badan utama PBB.
anggotanya adalah seluruh anggota PBB. Lalu ada Dewan Keamanan. Berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang untuk mengurus keamanan dan perdamaian dunia. Lalu ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan ini bertugas mengurusi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Para pakar dan pengawas urusan itu juga menjadi tanggung jawab Dewan Ekonomi dan Sosial. Lalu Dewan Perwalian. Dewan ini dibuat untuk mengawasi 11 daerah perwalian yang berada di bawah kekuasaan 7 negara anggota PBB. Lalu ada Mahkamah Internasional, adalah badan yudisial PBB. Pengadilan internasional berlokasi ini di Den Haag, Belanda. Lalu ada sekretariat. Sekretariat terdiri dari sekretariat jenderal dan puluhan ribu staf PBB yang mengurusi tugas dari badan-badan PBB. Sekretaris jenderal adalah pimpinan tertinggi dan dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan 5 tahun. Terakhir adalah peran Indonesia dalam PBB yang akan dijelaskan oleh Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Septiani. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Indonesia menjadi negara ke-60 yang bergabung pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam KMB di Den Haag. Selama menjabat sebagai anggota, Indonesia pernah berperan penting dalam memecahkan kasus dunia. Di antaranya, pada tahun 1984, Indonesia memberikan bantuan bagi Ethiopia yang kelaparan. Sementara di kurun waktu 1993 hingga 1996, Indonesia menjadi mediator perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok MNLF. Tidak hanya itu, sejak tahun 1957, pasukan perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda juga aktif diturunkan di berbagai tempat di dunia. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.